Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu.
Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat, semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum, harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman.